Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saudara-saudara sekalian, hari ini kita berjumpa dengan Henike Radianto yang biasa dipanggil dengan Keke, seorang mahasiswa Fakultas Ilmu Budaya di Untak. Keke akan membawakan salah satu subjudul buku saya, Merebut Pancasila Menuju Sejahtera, yaitu revitalisasi, rejuvenasi, dan restorasi Pancasila. Baiklah Dedi, yang terhormat para pemirsa, sebelum saya membacakan salah satu subjudul buku karya Sutanto Supiyadi yang berjudul Merebut Pancasila Menuju Sejahtera, yakni revitalisasi, rejuvenasi, dan restorasi Pancasila. Perlu dijelaskan terlebih dahulu, siapakah Dedi? Dedi adalah panggilan akrab dari Sutanto Supiyadi sebagai seorang ahli hukum, ilmuwan pendidik, dan budayawan yang telah menghasilkan 102 buku, baik dalam bidang hukum maupun buku-buku non-hukum. Semoga terus berkarya dan berkarya. Nah, para pemirsa yang berbahagia, kegiatan Dedi memang seabrek, banyak sekali. Dan yang paling utama adalah menulis dan menulis. Baiklah, saya akan membacakan salah satu subjudul buku Merebut Pancasila Menuju Sejahtera, yakni revitalisasi, rejuvenasi, dan restorasi Pancasila, karya Sutanto Supiyadi. Kita perlu mengingatkan dan menggugah semangat bangsa ini untuk kembali menyadari betapa pentingnya dasar negara Pancasila sebagai filosofi dan ideologi pemersatu bangsa dan negara. Ini karena memahami kondisi bangsa yang sejak era reformasi semakin jarang membahas konsep Pancasila, baik dalam konteks ketatanegaraan, kebangsaan, dan kemasyarakatan maupun akademik. Pancasila adalah ideologi yang secara komprehensif mencakup berbagai aspek, yakni ketuhanan, kemanusiaan, nasionalisme, demokrasi, dan keadilan sosial. Sangat jarang kita temukan ideologi yang lengkap serta mencakup demikian banyak aspek kehidupan. Bung Karno sendiri menyebut Pancasila sebagai philosophische Grundslag atau fundamen, filsafat, pikiran yang sedalam-dalamnya, jiwa, dan hasrat yang sedalam-dalamnya dari Indonesia merdeka yang akan berdiri kekal abadi. Selain itu, Bung Karno juga menyebut Pancasila sebagai Weltanschauung, bangsa dan negara Indonesia. Di dalam Pancasila terkandung cita-cita, harapan, dan tujuan dari terbentuk dan berdirinya Indonesia yang satu. Melalui nilai-nilai Pancasila, terciptalah sebuah masyarakat Indonesia yang kokoh dan harmonis. Di era reformasi ini, Pancasila menghadapi ujiannya, dan karena itu, bagaimana kita harus menghidupkan kembali jiwa nilai nasionalisme dan demokrasi yang telah luntur belakangan ini. Sementara di sisi lain, rakyat dihadapkan pada gempuran globalisasi dan kapitalisme. Arus globalisasi dan tekanan kapitalisme kian dirasakan semakin mengikis nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Pancasila. Pancasila juga dihadapkan pada pembangunan bangsa yang dijangkiti virus korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN, sehingga yang dihasilkan hanya peningkatan kemiskinan, kemelaratan, pengangguran, maraknya kejahatan, merebaknya penyakit sosial, dan kerusakan lingkungan di mana-mana. Revitalisasi Pancasila. Revitalisasi Pancasila juga relevan untuk dilakukan di tengah keterpurukan dan krisis multidimensi bangsa, semangat menyegarkan jiwa,
dan jati diri bangsa untuk mengembalikan kejayaan bangsa Indonesia. Coleman dan Fukuyama dalam tesisnya memandang Pancasila bisa menjadi modal sosial yang menjadi faktor kemajuan sebuah bangsa. Bangsa ini perlu merevitalisasi Pancasila dalam upaya menjadikan Pancasila sebagai pandangan hidup, dasar, dan ideologi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena ideologi adalah belief system, pedoman hidup, dan rumusan cita-cita atau nilai-nilai. Sargent, 1981. Banyak orang mengatakan Pancasila harga mati untuk Indonesia. Tapi faktanya, eksistensi pernyataan ini mulai mengalami perubahan di mana sikap apatis terhadap jati diri bangsa mulai merebak seiring masuknya era global yang begitu dahsyat, di mana terjadi banyak kerusakan moral masyarakat yang tidak mencerminkan lagi jati diri dan kepribadian bangsa. Indonesia yang dulu disegani, kini tak saja mengalami krisis identitas, melainkan juga mengalami krisis dalam hampir segenap dimensi kehidupannya. Sehingga di era globalisasi sekarang ini, kita dituntut untuk selalu selektif dalam menentukan langkah. Yang jelas, saat ini kita malah sedang dijajah oleh bangsa sendiri. Oleh sebab itu, betapa pentingnya revitalisasi nilai luhur Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ini. Rejuvenasi Pancasila. Sementara itu, rejuvenasi Pancasila dapat dimulai dengan kembali menjadikan Pancasila sebagai diskursus. Dengan menjadi wacana publik, sekaligus dapat dilakukan reassessment, penilaian kembali atas pemaknaan Pancasila, kemudian menghasilkan pemikiran dan pemaknaan baru. Langkah ini merupakan tahap awal krusial untuk revitalisasi Pancasila sebagai ideologi terbuka yang dapat dimaknai secara terus-menerus sehingga tetap relevan dan fungsional bagi kehidupan bangsa dan negara Indonesia. Saat ini, Indonesia sangat membutuhkan pemimpin yang mampu mencetak pemimpin di segala lini. Mencetak manusia baru Indonesia yang berubah dari mental kuli menjadi mental pemimpin, dari mental korup dan suka berbohong menjadi mental jujur dan amanah, dari mental konsumtif menjadi mental produktif, dari mental rutin menjadi mental kreatif dan inovatif, dari mental reaktif menjadi mental proaktif, dan sebagainya. Pemimpin dengan tipe inilah yang akan mampu membawa Indonesia menuju kejayaan, mampu mengangkat dan memperdayakan segala sumber daya yang ada baik alam, manusia, dan kemampuannya untuk kepentingan dan kejayaan bangsa. Pemimpin inilah yang dengan visinya akan membangkitkan kembali industri-industri strategis Indonesia. Sebagai ilmuwan dan pendidik, juga sebagai penulis buku ini, saya berharap Pancasila untuk kembali diteguhkan dalam dunia pendidikan kita. Hal ini sangat penting ketika kita memandang betapa pentingnya persatuan di negeri kita ini, di mana Pancasila telah dipilih sebagai ideologi yang mampu mempersatukan masyarakat Indonesia yang beraneka ragam. Maka, diperlukan pendidik atau dosen dengan cakrawala yang luas dan dengan bacaan yang komprehensif mengenai Pancasila. Melalui model itu, mahasiswa tidak lagi menganggap enteng ideologi ini. Ideologi Pancasila layak disandingkan dengan ideologi besar lainnya yang sudah tergolong mapan. Restorasi Pancasila. Sebagai warga Indonesia, penulis buku ini sangat bersyukur karena yang pasti di negeri tercinta ini, mayoritas warga dimanapun di wilayah Nusantara ini tetap mengakui Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia. Meski kita juga melihat begitu banyaknya penyimpangan yang dilakukan para pemimpin dan penyelenggara negara, serta sebagian masyarakat yang amat bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila dan moral etik bangsa. Bahkan, terkadang mereka melakukan pelecehan yang amat vulgar terhadap Pancasila. Inilah yang memprihatinkan.
Pertanyaannya, mengapa perlu restorasi Pancasila? Memang agaknya Pancasila harus mengalami restorasi karena dalam kondisi sekarang Pancasila sepertinya sudah tidak dihiraukan eksistensinya. Dengan melakukan restorasi Pancasila, maka akan melahirkan masyarakat Indonesia gotong royong yang modern, yaitu masyarakat gotong royong yang sesuai dengan perkembangan umat manusia dan siap melaksanakan pembangunan peradaban Indonesia. Pembangunan manusia dan masyarakat menjadi inti dalam restorasi Pancasila. Tanpa keberhasilan pembangunan itu, mustahil terwujud masyarakat gotong royong modern dan peradaban Indonesia. Dengan demikian, restorasi dan revitalisasi Pancasila perlu dilakukan guna membawa Pancasila dari filsafat negatif menjadi filsafat positif. Restorasi di sini dimaksudkan untuk meletakkan Pancasila pada fungsi dan peranannya sebagai dasar filsafat negara, membebaskannya dari stigma, serta diberi ruang pemaknaan yang cukup dalam rangka merespon tantangan perubahan zaman. Lebih jauh lagi, Pancasila yang dijadikan sebagai nilai fundamental bangsa mampu membawa bangsa ini ke arah kemajuan demi menjaga eksistensi di tengah gerusan zaman dan dapat menjadi solusi terbaik atas tantangan yang kini muncul dalam berbagai bentuknya. Demikian, selamat membaca, semoga ada manfaatnya. Terima kasih Keke, Anda telah membacakan salah satu subjudul buku saya. Sama-sama Dedi, sampai jumpa. Baiklah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.